Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maharani, NIM 2361-2016. Saya di sini memilih subtopik kedua, yaitu tentang membangun fondasi rencana manajemen lingkup. Nah, dalam perencanaan manajemen lingkup ini ada 6 langkah menurut proyek. Yang pertama itu ada merencanakan manajemen lingkup. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan. Ketiga, mendefinisikan lingkup. Keempat, membuat WBS. Kelima, ada memvalidasi lingkup. Keenam, mengendalikan lingkup. Nah, jadi yang pertama ada manajemen lingkup, yaitu langkah pertama membuat aturan utama, memutuskan bagaimana kita nanti mendefinisikan, mengesahkan, dan mengendalikan seluruh proyek lingkup. Yang kedua, mengumpulkan persyaratan, yaitu seperti mencatat semua kebutuhan dari pihak terkait, pemangku kepentingan atau stakeholder, agar proyek bisa mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada mendefinisikan ruang lingkup. Kita membuat deskripsi yang sangat jelas dan rinci tentang hasil akhir atau produk dan semua pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek. Keempat, membuat WBS atau Work Breakdown Struktur. Apa sih Work Breakdown Struktur itu? Yaitu seperti struktur rincian kerja adalah alat fundamental dalam manajemen proyek. Secara sederhananya itu WBS seperti dekomposisi hierarkis dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek yang menghasilkan deliverables atau hasil akhir yang diperlukan. Seperti itu. Yang kelima ada memvalidasi lingkup, yaitu proses formal untuk mendapatkan persetujuan pemangku kepentingan hasil bahwa pekerjaan proyek telah selesai dan diterima oleh klien atau pemangku kepentingan lain. Yang keenam ada mengendalikan lingkup, yaitu seperti mendiskusikan proyek masih berjalan sesuai rencana awal atau mengelola dari permintaan perubahan. Yang kedua ada langkah, yaitu proses manajemen lingkup. Langkah paling awal yaitu merencanakan agar kita mengelola cakupan ini, seperti membuat buku panduan untuk diri sendiri dan tim. Tujuan utamanya yaitu membuat dokumen bernama rencana manajemen lingkup. Apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan itu piagam proyek, rencana lain, aset organisasi, dan perusahaan dan lingkungan perusahaan. Piagam proyek itu seperti dokumen yang menjelaskan proyek secara garis besar, tujuan, dan batasan awal. Yang kedua, rencana lain, misalnya kita mempunyai proyek yang akan mengelola kualitas atau kita akan menggunakan metode agile atau waterfall. Ini mempengaruhi cara kita mengelola cakupannya. Untuk aset organisasi dan lingkungan perusahaan itu termasuk template kebijakan lama dan pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya. Untuk cara membuatnya, yaitu seperti alat dan tekniknya itu membutuhkan penilaian ahli, seperti kita bertanya kepada orang-orang berpengalaman di proyek serupa seperti manajer senior, konsultan, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis data. Analisis data itu kita mempertimbangkan berbagai pilihan. Contohnya untuk memenuhi persyaratan lebih baik pakai workshop atau prototyping. Ketiga ada rapat. Kita seperti diskusi dengan tim, sponsor, dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan secara pengelolaan lingkup. Dan hasilnya yaitu ada rencana manajemen lingkup atau the big plan. Dokumen utama yang mengukur semua prosedur dan langkah-langkah lingkup berikutnya yang ada
Di dalamnya itu seperti membuat penyataan lingkup proyek yang rinci, cara membuat dan mengesahkan BPS, cara formal untuk mendapatkan tanda tangan bahwa pekerjaan sudah diterima, prosedur rinci untuk mengurus permintaan perubahan lingkup atau kontrol lingkup. Yang kedua itu ada manajemen persyaratan atau rencana persyaratan dokumen anak yang fokus pada persyaratan. Itu menjelaskan bagaimana kita akan menganalisis, mendokumentasikan semua kebutuhan proyek. Yang kedua, bagaimana kita akan mengutamakan persyaratan yang mana harus dikerjakan duluan. Yang ketiga, bagaimana kita akan melacak persyaratannya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.